17 pengaturan iPhone penting yang harus diketahui, tips dan trik terbaru. Sebelum kalian melanjutkan tutorial ini, kalian pastikan sudah mengupdate iPhone kalian ke iPhone 16 atau iPhone yang terbaru. Pergi ke setting, kemudian pergi ke general. Nah, di sini ada namanya software update. Kalau di sini sudah diupdate, biasanya tertulis iOS 16.4 misalnya. Yuk, langsung aja. Cara pertama, matikan background apps. Ini bisa menghemat baterai dan mengurangi penggunaan sumber daya sistem. Caranya gimana, guys? Kita pergi ke setting, boom. Habis ke setting, kalian pergi ke general, boom. Kalau bahasa Indonesianya itu umum. Habis ke general, kita pergi ke background apps refresh, boom. Bahasa Indonesianya apa ya? Refresh latar belakang kayaknya. Nah, di sini kalian langsung aja nonaktifkan semua aplikasi yang tidak perlu berjalan di latar belakang. Atau kalau saya sih milih off-kan semua aja. Kalian bisa milih, jadi ketika ada wifi, kalian mengizinkan iPhone-nya menjalankan aplikasi di latar belakang. Kemudian wifi dan seluler data. Saya sebaiknya off-kan semua. Ini di off-kan semua. Emang fungsi dari matikan background apps ini apa, Bang? Fungsinya adalah ketika kalian buka Instagram, jadi misalnya boom. Nah, di sini kan ketika kalian buka otomatis akan mengupdate konten-konten terbaru. Nah, meskipun kalian berada di latar belakang, maka kalian mengizinkan Instagram itu mengupdate postingan terbaru dari kawan-kawan kalian. Ini sangat menguras baterai kalian. So, sebaiknya kalian matikan saja. Jadi ketika kalian buka Instagram, untuk melihat updatean teman-teman, kalian refresh aja dulu. Nanti baru muncul updatean teman-teman kalian. Itu fungsinya. Poin yang kedua yaitu setting ke mode gelap. Atur tampilan iPhone kalian ke mode gelap agar mata lebih nyaman dan juga bisa membantu baterai iPhone kamu lebih tahan lama. Caranya gampang banget, kalian ke control center, kemudian kalian tekan aja ini tombol brightness cahaya, boom. Nah, di sini sudah ada dark mode. Kalian tap aja, ini dark mode-nya aktif. Contoh dark mode-nya aktif ketika kalian membuka pengaturan, di sini biasanya gelap. Tuh ya, gelap. Tapi ketika dark mode-nya dia nggak aktif, misalnya mati, ketika kalian buka pengaturan di sini berwarna putih. Itu aja sih, simpelnya seperti itu. Silahkan atur aja senyaman kalian. Kalau saya misalnya biar matanya nyaman, ya saya matikan aja. Kalau buat tutorial, ya saya hidupkanlah biar lihatnya enak gitu ya guys. Poin yang ketiga, pengaturan iPhone yang penting adalah mengatur do not disturb atau jangan ganggu. Di bagian mana? Di fitur fokus. Fitur ini mengurangi gangguan saat lagi fokus. Misalnya kalian lagi rapat, main game, lagi chattingan, telepon, dan lain sebagainya. Langsung aja yuk. Kalian scroll aja ke control center, pusat kontrol. Habis itu kalian klik fokus. Nah, ditahan aja, di tab. Di sini ada do not disturb. Disturb, gimana sih yang ngomongnya ya? Pokoknya jangan ganggu. Kita aktifkan aja. Nah, ketika kalian aktifkan, maka nggak ada lagi notifikasi-notifikasi kecuali yang kalian izinkan. Misalnya gini. Misalnya kalian tab ini ya, di apa namanya, titik 3 yang sebelah kanan ini kalian tap aja, ya boom. Aduh maaf, aktifkan dulu, kita tap, boom. Kemudian setting. Nah, di sini kalian bisa mengatur orang-orang yang kalian izinkan. Nih, senyapkan notifikasi dari, jadi hanya orang ini aja yang disenyapkan guys. Kalau kita hapus maka tetap aja kalian masih bisa menerima notifikasi karena kalian nggak milih orang yang disenyapkan. Untuk itu, supaya semua notifikasi itu nggak masuk ketika rapat, kalian pilih yang allow notification from. Nah, jadi izinkan notifikasi dari, kita hanya memilih orang-orang khusus saja. Misalnya kita izinkan notifikasi dari bos. Misalnya anggap aja nih Abdul Hadi bos nih. Kita pilih aja. So, setiap Abdul Hadi nge-WA kalian atau telepon atau SMS, maka kalian dapat menerima notifikasi dari Abdul Hadi. Pahami ya? Di atas ini pahami untuk mengatur mode fokus ini. Siap. Untuk sampingnya ini bagian aplikasi, boom. Di sini ada senyapkan notifikasi dari. Nah, jadi senyapkan notifikasi dari apa nih yang saya pilih? Dari aplikasi dokter, kemudian aplikasi Black
dan aplikasi FaceTime. Kalau saya milih yang bawah, izinkan notifikasi dari. Jadi yang diizinkan adalah notifikasi dari aplikasi yang saya pilih. Kebalikannya ya. Ini logikanya adalah kebalikan dari atas. Seperti itu guys. Gampang banget. Oke, so saya untuk fokusnya saya matikan dulu. Itu pengaturan yang ketiga, penting banget sih. Pengaturan yang keempat yaitu mengatur getaran dan nada dering. Guys, getaran dan nada dering ini untuk mempermudah mengenali panggilan masuk atau pesan. Kalian ini bisa mengatur kalau panggilan itu bergetar, kalau pesan bergetar atau enggak itu bisa diatur. Caranya gampang banget, kalian pergi aja ke setting, habis itu kalian pergi ke notifikasi, sound and haptic, boom. Di sini kalian bisa milih misalnya untuk ringtone. Nah, kita pilih ya ringtone, boom. Nih vibrasinya nih. Bisa kita off-kan aja, non. Untuk panggilan telepon, kita off-kan aja. Untuk getarannya, kita bisa pilih. Nah, jadi pakai suara aja. Gitu, guys. Paham ya? Itu untuk ringtone. Tapi kalau kalian untuk mengatur getaran sistem, misalnya ketika kembali dan sebagainya, kalian off-kan aja bagian ini nih. Play haptic in ring mode, kita off-kan. Play haptic in silent mode, kita off-kan aja. Jadi biar nggak getar dan menghemat baterai. Kemudian sistem haptic ini kita off-kan aja. Jadi nanti ketika kembali tuh nggak getar lagi. Tapi kalau sistem hapticnya ini getar nih ya, kita getar. Ya kalian nggak bisa merasakan, hanya saya yang merasakan. Silakan kalian coba sendiri di rumah. Seperti itu. Untuk keyboard feedback soundnya bisa kalian matikan aja. Jadi ketika ngetik nggak ada suara. Tapi kalau kalian biar agak kerasa iPhone, silakan hidupin aja suaranya. Seperti itu guys. Sekarang pengaturan yang kelima, mengatur Face ID dengan masker, silahkan diaktifkan. Zaman sekarang tuh apa ya? Kalian itu udah tak lepas lah dengan yang namanya masker. Walaupun udah nggak musim COVID lagi, tapi masker itu masih sering dipakai. So, kalian atur aja ke setting, boom. Habis itu kalian cari aja yang namanya Face ID and passcode, boom. Kita udah ngatur password ya. Password saya simple aja karena buat tutorial. Saya milih dia 222. Di sini kita bisa milih setup Face ID. Nah, di sini kita nanti milih diarahkan. Kita nanti juga bisa setup Face ID untuk menggunakan masker. Biasanya nanti diarahin teman-teman. Saya belum mengatur Face ID ya. Coba saya buat tutorial, mungkin saya langsung aktifkan aja ya. Saya atur Face ID saya, setup aja, boom. Nah, kita atur dulu, tunggu sebentar karena saya harus mengatur muka saya. Nah, setelah kalian mengatur Face ID, di sini ada panduan use Face ID with a mask. Artinya gunakan Face ID ketika kalian pakai masker. Dan jangan gunakan Face ID ketika pakai masker. Kita pilih aja Face ID dengan masker, boom. Sayangnya kita harus menggunakan masker dulu. Aduh, pokoknya gitulah teman-teman ya. Silakan kalian pakai masker aja. Karena saya nggak ada masker di sini. Langsung aja saya skip. Oke, mantap. Ke poin berikutnya aja, langsung ya. Pengaturan iPhone yang ke-6 tidak kalah penting adalah membuat passcode sebanyak 6 digit, 6 kode. Jadi kita tuh bisa membuat passcode iPhone dengan 4 kode juga guys. Nah, caranya gimana mengatur 6? Memang sih setelah default tuh 6. Kita pergi ke setting, boom. Habis pergi setting, kita pergi lagi ke Face ID dan passcode. Kita aktifkan aja passcode-nya, boom. Nah, kalau kalian klik passcode option, kita bisa menggunakan 4 digit number. Kita bisa gunakan custom number code, custom alphanumeric code. Kita pilih yang 6 aja nih, udah pas kok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena lebih aman tentunya ya. Jangan pilih yang 4. Gampang ditebak nanti. Langsung aja ke langkah berikutnya yuk. Yang ke-7. Matikan control center di layar kunci. Matikan control center di layar kunci ini juga penting guys. Misalnya gini. Saya pertama buat passcode dulu ya. Kalau nggak ada passcode, kita nggak bisa. Harus bikin passcode dulu guys. Biar nanti kita bisa aktifkan di sini nih. Nah, nanti nyetingnya kita di sini. Kita buat passcode dulu. Gampang aja yang bikin passcode-nya tadi 2222 aja buat contoh doang.
use anyway 22222222. Ya, udah selesai buat passcode, kita keluar dulu ya. Untuk mematikan control center di layar kunci, ini bisa meningkatkan keamanan dan privacy iPhone kalian, sehingga orang lain tidak bisa membuka fitur iPhone saat layar kunci dikunci lah. Gimana lagi ya? Gini gambarannya. Kalau kita kunci, nih, kita masih bisa akses pusat kontrol center. Ini nggak aman. Kita bisa, orang lain nanti bisa matikan data, hidupkan Bluetooth, matikan WiFi. Jadi kalau misalnya hilang, mereka matikan pakai datanya ya kan. So, kita matikan aja bagian control center di layar kunci. Caranya gimana? Kita pergi ke setting, boom. Habis pergi ke setting, kita langsung pergi ke Face ID dan passcode, boom. Nah, kita otak-atik aja passcode yang kalian buat. Nah, habis itu kalian scroll ke bawah, guys. Di sini ada namanya allow access when locked. Artinya, izinkan fitur ini ketika di layar kunci. Misalnya apa? Today view and search, kita jangan izinkan lah. Notification center, jangan izinkan misalnya. Control center, nah ini control center ya, yang ini ya, kita jangan izinkan. Kemudian lock screen widget, nggak usah diizinkan. Banyak nih semuanya, nggak usah diizinkan nih semuanya. Siri diizinkan ya, siapa tahu dalam keadaan iPhone terkunci, kita ingin nyetel musik dengan Halo Siri, play a music. Kan bisa ya, simpel. Jadi Sirinya kalian jangan matikan. Reply with message jangan dimatikan biar kita bisa balas pesan dari layar kunci. Seperti itu. Home control kita nggak usah matikan ya. Return message kalau nggak usah matikan. Dan ini aja yang saya matikan mungkin guys. Sehingga ketika HP iPhone kalian terkunci, buma, tidak bisa digeser. Aja itulah. Oke, langsung aja ke langkah yang ke-8. Atur notifikasi di masing-masing aplikasi. Ini sangat membantu agar mengurangi gangguan dan memprioritaskan notifikasi penting dari aplikasi tertentu. Gini caranya, kita pergi ke setting, boom. Habis pergi ke setting, kita langsung aja klik notifikasi, boom. Langsung aja pilih aplikasi-aplikasi tertentu untuk kalian izinkan notifikasi. Misalnya saya izinkan notifikasi dari apa ya? Dari aplikasi KineMaster nggak usah saya izinkan ya, notifikasinya saya matikan aja. Seperti itu, simple ya. Kemudian saya izinkan notifikasi TikTok aja saya nggak izinkan guys ya. Ini banyak sekali nih notifikasi TikTok bikin apa, nyebelin, annoying. Nah, seperti itulah. Twitter saya izinkan, misalnya izinkan aja, boom. Nah, kita bisa milih izinkan di lock screen atau notification center. Nah, ini kita bisa milih banner aja atau di notifikasi center aja. Kita bisa pilih-pilih atau kalian off kan aja semua. Wah, gitu gampang banget ya. Silakan pilih aplikasi yang memang penting untuk diizinkan muncul notifikasi. Seperti itu. Settingan ke-9, manajemen izin aplikasi. Fungsinya melindungi privasi dan mengontrol akses aplikasi ke data pribadi. Misalnya lokasi, kamera, dan lain sebagainya. Jadi gini, misalnya kalian ingin melindungi data pribadi. Kalian nggak ingin WA kalian mengakses lokasi kalian atau aplikasi Shopee tidak ingin mengakses lokasi kalian. Ini bisa kalian atur guys. Kita langsung aja pergi ke pengaturan, boom. Nah, habis pergi ke pengaturan, kalian langsung scroll ke bawah cari yang namanya privacy. Aduh kelewatannya. Nih, privacy and security. Boom. Di sini silakan kalian atur-atur aja lokasi service. Di sini kan on ya. Bisa kalian offin semua kalau kalian males. Atau kalian izinkan aplikasi-aplikasi tertentu, misalnya Chrome, jangan pernah. Atau aplikasi Gojek. Aplikasi Gojek misalnya. Izinkan notifikasi while using the apps. Jadi ketika digunakan aplikasi aja, kalian boleh mengizinkan si Gojek ini mengambil lokasi kalian sehingga bapak kurirnya tidak tersesat di jalan yang salah. Seperti itu. Gampang ya. Atau belum ya. Atau kalian izinkan soal ke kamera. Privasi lagi. Misalnya aplikasi apa ya? Di sini izinkan tracking mungkin. Tracking di sini juga kalian bisa off kan semua. Misalnya biarkan Facebook nggak mengambil data saya.
Nah, itu. Nah, misalnya untuk kamera. Nah, di sini kan ada kamera tuh, privasi kamera. Ah, aplikasi apa aja yang kalian izinkan untuk kamera? Kalau saya YouTube saya izinkan ya. Kalau ingin langsung bikin shot kan bisa ya. WhatsApp jelas. Kalau ingin minta pap atau ngirim pap ke pacar, ke istri kan bisa. Shopee ya kadang kan kirim bukti. Seperti itulah gampang banget. Silahkan kalian atur aja privasi di iPhone kalian masing-masing. Settingan ke-10 yang juga penting adalah atur filter warna layar. Fitur ini membantu pengguna dengan gangguan penglihatan warna dan mengurangi kelelahan mata. Juga bisa mengurangi warna iPhone yang kekuning-kuningan menjadi agak biru-biruan. Caranya kalian pergi aja ke pengaturan setting. Habis pergi ke setting, kalian pergi ke accessibility. Nah, habis pergi ke accessibility, kalian cari yang namanya display and text size di sini, boom. Habis display and text size, kalian langsung cari yang namanya color filter. Nah, boom. Nah, ini udah saya aktifkan ya. Silakan kalian atur aja di area color tint. Ini kalau kalian semakin ke sini agak keunguan. Nah, di sini ini untuk mengatur warna kebiru-biruan atau warna keping-pingan, namanya hui. Nah, kalian atur aja misalnya biar nggak kekuning-kuningan, mungkin kalian agak ke sini ini nggak keunguan ya. Yang senyaman mata kalian aja. Nah, misalnya nyamannya di sini. Aduh, ini agak kehijau-hijauan kayaknya. Nyamannya misalnya di sini. Ya udah kalian atur aja nyaman di sini atau intensity-nya kalian atur. Saya iniin aja apa intensity-nya saya down sampai full ke kiri. Tinggal ngatur di sininya aja, guys. Nah, di sini aja lah. Udah cocok di sini ya. Pas. Nah, di situ lokasinya. Mantap. Settingan iPhone yang ke-11. Ini udah agak panjang videonya, durasinya nggak masalah, langsung aja. Aktifkan fitur sembunyikan foto di album. Menjaga privasi foto pribadi dari pengguna lain penting sih. Sebelum memakai fitur ini, kamu harus atur passcode dulu. Misalnya di settingan tadi ya udah diaktifkan passcode-nya. Di sini harus kalian udah aktifkan passcode-nya gitu. Nah, jika sudah, maka kalian buka aja aplikasi foto. Kalian buka aplikasi foto di sini, boom. Setelah buka aplikasi foto, dibuka aja namanya fotonya. Nah, di sini nih. Nah, ini saya misalnya ini. Nah, di pojok kanan atas ini ada titik 3 ya. Kalian klik aja, boom. Ada banyak banget di sini menunya. Pilih yang hide foto. Nah, jadi kalau udah hide foto, wah kemana nih fotonya? Jadi tersembunyi. Di mana? Di bawah nih. Ada namanya hidden. Jadi ada folder hidden. Kita buka aja, boom. Harus pakai kunci. Nah, harus pakai kunci, passcode. Nah, ternyata foto-foto yang disembunyiin ada banyak. Bang, kalau kita pingin untuk nama folder hiddennya disembunyiin. Jadi udah folder hidden, kita sembunyiin pula hiddennya. Pergi aja kalian ke pengaturan, boom. Habis itu kalian cari ke pengaturan foto. Nah, di sini nih, boom. Nah, di sini kalian scroll ke bawah. Mana ya? Nih, di sini ada tulisannya show hidden album, artinya tunjukkan hidden album. Kalau kalian aktifkan maka akan muncul loh hidden albumnya. Tapi kalau kalian nonaktifkan, maka hidden albumnya dia tidak akan muncul. Ini juga pastikan aktif ya, use passcode. Kalau kalian nggak aktifkan, percuma dong nggak ada passwordnya. Oke, kita cek aja, boom. Bawah tidak ada hidden album. Ah, keren, yosip banget. Hai, segitulah guys. iPhone kita aman dari tangan-tangan jahil atau orang-orang yang ingin melihat privasi foto kita yang agak sensitif 18 min. Sekarang lanjut ke pengaturan yang ke-12, yaitu optimasi pengisian baterai dengan benar. Tentu saja fitur ini bisa memperpanjang umur baterai kalian. Buka aja ke setting, boom. Habis buka ke setting, kalian scroll aja, cari yang namanya baterai, nih, boom. Nah, habis kalian cek baterai, kalian klik aja baterai health. Di sini optimize baterai charging ini harus kalian aktifkan, guys. Kenapa? Ketika baterai kalian udah 80%, maka dia akan mengatur pengisian dengan bagus lah, sehingga baterainya lebih awet.
untuk kesehatan baterai iPhone kalian. Itulah intinya untuk optimize baterai charging aja sih, biar lebih cantik ngecasnya. Seperti itulah bahasanya gimana sih. Langsung aja yuk, pengaturan yang ke-13, pembaruan otomatis aplikasi itu bisa kalian matikan aja. Supaya ketika kita lagi di background apps atau lagi buka chat atau main game, nggak otomatis aplikasi terupdate. Itulah tujuannya. Kita pergi aja ke pengaturan, boom. Setelah pergi ke pengaturan, kita scroll ke bawah, cari yang namanya App Store. Ini ketemu nih ya, App Store, boom. Di sini kalian cari yang update otomatis. Kita matikan. Update otomatis download kita matikan aja. Update apps juga udah dimatikan. Saya sudah tidak perlu mengatur lagi. Oke, langsung aja settingan yang ke-14. Siri tidak terbatas. Artinya apa? Kalian bisa mengakses Siri meskipun di layar kunci gitu loh. Jadi kalau layar kuncinya di sini kita bisa mengakses Siri. Hai Siri. Nah, nanti dia muncul di sini dan akan mengikuti perintah kita. Seperti itu. Caranya gimana? Kita buka ke pengaturan, setting, boom. Habis itu kita cari yang namanya Siri dan pencarian, Siri and search bahasa Inggrisnya, boom. Di sini ada pengaturan allow Siri when locked, artinya izinkan Siri ketika layar terkunci. Nah, kita jangan dimatikan gini ya. Kita izinkan saja. Waduh, terus pakai password. Sehingga kalau kita klik Hi Siri, nggak usah pakai Hi Siri ya, kita press side button for Siri aja. Kita nanti klik tahan ini, nanti kan muncul Siri juga. Nih, kita tahan ya. Ini kan layar terkunci nih ya guys ya. Layar terkunci tuh, kita akan aktifkan Siri. Hi Siri, open YouTube application. You need to unlock your iPhone first. Kita disuruh unlock iPhone dulu. Tetap aja ya. Terus apa fungsinya? Apa fungsinya ya? Kita nggak bisa buka aplikasi. Harus juga kita harus masukin password. Ya seperti itulah. Kalau saya matikan aja. Jadi terserah kalian untuk allow Siri when locked ini kalian bisa aktifkan atau enggak. Sesuka kalian aja. Langsung aja settingan yang ke-15 adalah live translate. Wih, jadi chattingan iPhone kalian tuh bisa kalian terjemahkan langsung guys, tanpa kalian buka Google Translate. Kalian nggak percaya nih, silakan pergi ke Messenger. Misalnya saya ingin mentranslate pesan dari Telkomsel, tap aja lama, boom. Nah di sini ada namanya translate. Ini lebih ke fitur sih, bukan ke settingannya. Tapi nggak apa-apa, saya masukin. Ini bahasa Cina bisa kalian ubah-ubah aja nih bahasanya. Bahasa apa? English ya UK bisa tuh langsung otomatis tuh. English UK, promo, top up, get, extra internet over, atau bahasa apa? Bahasa Korea. Ini. Udah sasong gitu ya gitu. Kok nggak paham. Langsung aja yuk. Settingan yang cara yang ke-16, aktifkan akses terpadu untuk main game. Wah, kalian gamer wajib mengenal settingan ini, yaitu akses terpadu. Apa fungsi akses terpadu? Adalah untuk meningkatkan pengalaman bermain game dan mengurangi gangguan. Karena kalau kalian udah aktifin akses terpadu, kalian hanya bisa membuka aplikasi game itu aja. Chattingan nggak masuk dan lain-lain sebagainya nggak masuk. Nah, langsung aja yuk pergi ke setting, boom. Habis itu kalian pergi ke accessibility. Mana? Accessibility, boom. Nah, habis ke accessibility kalian scroll paling bawah pokoknya. Di sini ada namanya guided access bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya akses terpadu. Boom. Ini udah saya aktifkan, jadi kalian aktifkan aja. Nanti untuk mengaktifkan akses terpadu kalian klik 3 kali untuk side buttonnya ya. Tombol samping off ini kalian klik 3 kali. Misalnya aku buka Instagram, boom. Sama perhatikan nih, ada garis home. Nanti kalau udah akses terpadu, garis home-nya akan hilang. Klik berapa? 3 kali. 1, 2, 3. Nah, kita milih yang guided access. Aktifkan guided access, boom. Nah, habis itu kalian start aja di pojok kanan ini, boom. Kita masukin kodenya.
Kalau untuk mengaktifkan dan menghidupkan harus buat kode dulu. Kodenya gampang aja 222222 misalnya. 222222. Nah, jadi anak kalian itu hanya bisa membuka satu aplikasi aja. Dia nggak bisa kembali ke home. Mau kemana-mana nggak bisa tuh. Hanya bisa buka Instagram aja. Anak-anak kalian bakal pening tuh. Misalnya kalian bukain aplikasi bimbel atau aplikasi belajar. Maka anak kalian hanya bisa membuka aplikasi belajar itu. Nggak bisa membuka aplikasi YouTube, apalagi game. Begitu guys. Untuk mematikannya gampang. Kalian klik lagi 3 kali. 1, 2, 3. Guided access kita centangnya dimatikan, boom. Nah, nanti untuk mematikannya masukin passcode yang tadi 22222. Nanti muncul di sini, kita pilih N, jangan resume. Kalau resume nanti lanjut lagi guided accessnya. Kita N aja. Nah, udah bisa kembali ke home. Begitulah fungsi guided access di iPhone. Sekarang cara yang terakhir. Settingan iPhone adalah leave text. Kalian bisa menyalin teks dari gambar dengan mudah dengan cara kalian buka aja misalnya kamera ya. Setelah kalian membuka kamera, kalian langsung aja cari teks. Ini lebih ke fitur sih, bukan ke settingan. Misalnya aku nyari teks, ini ada produk handbody ya, aku foto aja, boom. Nah, setelah aku foto, kita buka aja yang hasil foto tadi, boom. Nah, ini kita bisa copy teks yang dari foto ini. Caranya tekan aja lama, tekan lama. Nah, tekan lama. Nah, habis itu kita geser, mau yang copy sampai mana aja. Nah, kita copy aja atau bisa translate. Misalnya ingin translate ke bahasa Indonesia ya, boom. Wah, ini bahasa Korea. Ntar kita ganti dulu bahasa Arab aja biar keren. Nah, nih. Nah, itu jadi bisa langsung leave text. Bisa kalian salin dari foto itu dan bisa kalian terjemahin. Ini gampang banget. Ini lebih ke fitur. Itulah 17 pengaturan iPhone yang penting dan wajib kalian ketahui beserta alasan-alasan logisnya. Selamat mengikuti langkah-langkah kami. Jangan lupa klik subscribe dan like channel Ponsel Kelas. Semoga channel ini bermanfaat karena channel ini berisi informasi langsung ke intinya tanpa basa-basi. Bye!